Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. Pada tanggal 17 Juli 2014 silam, hanya 4 bulan 10 hari berselang sejak jatuhnya Malaysia Airlines MH370. Dan meskipun penyebab hilangnya MH370 belum jelas, kecelakaan Malaysia Airlines lainnya kembali menimpa Malaysia Airlines MH17. Pesawat MH17 tiba-tiba jatuh saat terbang di atas timur langit Ukraina, menewaskan 283 penumpang dan 15 awak. Karena sensitifnya waktu dan lokasi kejadian, penyebab kecelakaan masih kontroversial. Jadi apa sebenarnya yang terjadi tahun itu? Berikut kita kilas balik sejenak ke tahun 2014 untuk menata kembali seluk-beluk kejadian ini. Sebelum mengupas lebih jauh tentang kecelakaan udara ini, mari kita lihat dulu keadaan umum Ukraina, tempat jatuhnya pesawat tersebut. Ukraina berbatasan dengan Rusia di timur, Laut Hitam di selatan, Belarus di utara dan Laut Azov di tenggara, dengan ibu kotanya Kiev, yang merupakan rumah bagi Uni Eropa dan persemakmuran negara-negara merdeka, terutama dengan titik temu permainan geopolitik di Rusia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Ukraina mengakhiri aliansinya selama 337 tahun dengan Rusia dan menjadi negara merdeka. Republik Otonomi Crimea menjadi satu-satunya republik otonom di Ukraina. Pada awal tahun 2014, setelah Crimea bergabung dengan Rusia, situasi di Ukraina Timur berangsur-angsur menjadi tegang. Wilayah Donetsk dan Lugansk di Ukraina Timur juga berturut-turut menuntut kemerdekaan dan membentuk angkatan bersenjata sipil untuk menghadapi otoritas Kiev. Kedua wilayah ini kemudian bersitegang dan saling membalas. Ketika konflik antara pasukan pemerintah Ukraina dan angkatan bersenjata sipil di timur terus berlanjut, beberapa maskapai penerbangan sipil mulai menghindari wilayah udara Ukraina Timur pada awal Maret 2014 dengan alasan keselamatan penerbangan untuk menghindari bencana yang tidak perlu. Selain itu, organisasi penerbangan sipil internasional juga mengeluarkan peringatan bahwa daerah tersebut sangat berbahaya dan menyarankan operator penerbangan untuk tidak ke wilayah ini. Namun bagi beberapa maskapai, rute ini dapat mempersingkat jarak penerbangan dan menghemat biaya, sehingga masih banyak operator penerbangan yang mengabaikan peringatan dan mengambil rute ini. Pada tanggal 14 Juni 2014, sebuah pesawat Ilyushin II 76MD milik Angkatan Udara Ukraina ditembak jatuh oleh Tentara Republik Rakyat Luhansk saat berlangsungnya operasi anti-teroris Ukraina terhadap Republik Rakyat Lugansk dan Republik Rakyat Donetsk. Pesawat tersebut hendak mendarat di Bandara Udara Internasional Luhansk, membawa pasukan dan peralatan militer dari lokasi yang dirahasiakan. Kesemua 49 orang di dalam pesawat tersebut tewas. Pada 14 Juli 2017, hanya 3 hari sebelum jatuhnya Malaysia Airlines MH17, sebuah pesawat angkutan 26 Angkatan Udara Ukraina ditembak jatuh saat terbang di ketinggian 6.500 meter. Diperkirakan, saat itu pihak berwenang Ukraina juga menyadari bahwa Angkatan Bersenjata Sipil Timur mungkin memiliki senjata yang lebih canggih yang dapat menembak jatuh pesawat di ketinggian. Jadi mereka memblokir wilayah udara hingga ketinggian sekitar 9.700 meter. Ini hampir mencapai ketinggian jelajah pesawat sipil, dan pengangkutan pesawat sipil di atas ketinggian ini tidak dibatasi. Dan di tengah situasi yang bergejolak seperti itu, sekitar 62 maskapai penerbangan yang berani terus terbang di Ukraina bagian timur, termasuk Malaysia Airlines. Pada tanggal 17 Juli 2014 pukul 12.14 waktu setempat, Malaysia Airlines MH17 dijadwalkan lepas landas dari Bandara Schiphol, Amsterdam.
Pesawat itu diperkirakan akan menempuh penerbangan sekitar 12 jam hingga tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu, sekolah-sekolah di sebagian besar wilayah Belanda sudah tutup selama musim panas liburan. Untuk menghabiskan liburan musim panas yang indah, para orang tua mulai berencana membawa anak-anak mereka berlibur, sehingga penumpang anak-anak berjumlah sekitar 80 orang. MH17 merupakan pesawat Boeing 777-200 LR777 Amerika. Tepat 17 tahun sebelum kejadian naas itu, penerbangan perdana pesawat tersebut kebetulan terjadi pada tanggal 17 Juli, sama dengan model MH370 yang hilang pada bulan Maret tahun yang sama. Saat itu, penumpang dalam penerbangan ini berjumlah 283 orang. 2/3-nya adalah penumpang asal Belanda, selebihnya adalah warga Malaysia dan Australia, serta awak pesawat berjumlah 15 orang. Karena MH17 merupakan penerbangan jarak jauh, maka diatur 2 kelompok awak pesawat yang bergantian menerbangkan pesawat, masing-masing dengan 2 kapten dan 2 kopilot. Bagi mereka, rute perjalanan ini adalah hal biasa, sebab maskapai tersebut sudah berulang kali melewati rute serupa sejak terbang perdana pada 1970-an. Saat pesawat memasuki langit di atas Ukraina setelah terbang normal selama 2 jam 22 menit. Sesuai rencana awal, setelah tiba di wilayah udara ini, ketinggian penerbangan yang awalnya 33.000 kaki disesuaikan menjadi 35.000 kaki untuk mengakhiri sisa penerbangan di wilayah Ukraina. Menurut catatan pengendali lalu lintas udara, pada pukul 15.53 waktu setempat di Ukraina, staf kontrol lalu lintas udara Ukraina menyarankan agar Malaysia Airlines MH17 naik ke ketinggian 35.000 kaki sesuai rencana. Namun awak pesawat menolak saran tersebut dan terus terbang di ketinggian 33.000 kaki. Pada pukul 16.00 waktu setempat, awak MH17 terpaksa terbang menyimpang 20 mil laut ke utara dari penerbangan semula karena alasan cuaca. Permintaan ini disetujui oleh pengendali lalu lintas udara Ukraina. Pada pukul 16.19, Malaysia Airlines MH17 akan segera memasuki langit di atas Rusia. Staf kontrol lalu lintas udara Ukraina kemudian menghubungi kontrol lalu lintas udara Rusia, meminta izin agar pesawat tersebut dialihkan ke wilayah udara Rusia. Pada pukul 16.20, staf kontrol lalu lintas udara Ukraina menghubungi MH17 agar bersiap untuk serah terima kontrol lalu lintas udara. Namun awak pesawat tidak merespon. Setelah itu, staf kontrol lalu lintas udara mencoba menghubungi MH17 beberapa kali, namun tidak mendapat respon. Malaysia Airlines MH17 tiba-tiba menghilang dari radar Ukraina dan Rusia. Tak lama kemudian, puing-puing MH17 ditemukan di Harabove, dekat Torez di Provinsi Donetsk Oblast, di zona konflik antara Ukraina dan Rusia. Serpihan pesawat berjatuh di area seluas 50 km persegi. Setelah mengetahui kecelakaan pesawat tersebut, Ukraina segera menutup semua rute di wilayah udara timurnya dan personel SAR tidak menemukan satupun korban selamat. Karena kecelakaan itu terjadi di wilayah sensitif di Ukraina Timur. Oleh karena itu, dipastikan bahwa penyelidikan kecelakaan tersebut tidak akan mudah. Jadi, apakah tim investigasi terkait dapat menjernihkan dan mengungkapkan fakta sebenarnya kepada dunia? Karena hampir 200 korban berasal dari Belanda, Badan Keselamatan Belanda yang bertanggung jawab atas penyelidikan MH17 meminta Komisi Pengawas Dinas Keamanan dan Intelijen Belanda untuk memimpin dalam penyelidikan tersebut. Penyelidikan kecelakaan ini juga melibatkan Malaysia, Ukraina, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan negara terkait lainnya.
Sehari setelah kecelakaan naas itu, pada 18 Juli 2014, tim penyelamat menemukan 181 mayat korban. Dan tim investigasi dari berbagai negara segera melakukan di Ukraina. Keesokannya pada 19 Juli 2014, pemerintah Ukraina mencapai kesepakatan dengan kelompok pemberontak Ukraina untuk membangun area aman seluas 20 km persegi di lokasi kecelakaan untuk memfasilitasi pekerjaan kemanusiaan. Pada tanggal 22 Juli 2014, kelompok separatis Ukraina Timur menyerahkan 2 kotak hitam Malaysia Airlines MH17 di Donetsk ke pihak Malaysia. Keesokan harinya, kotak hitam dikirim ke markas cabang investigasi kecelakaan udara di Vandenberg, London untuk analisis data. Pada saat yang sama, lebih dari 200 jenazah korban dipindahkan ke Belanda untuk identifikasi. Pada tanggal 9 September 2014, Dewan Keselamatan Belanda mengeluarkan laporan penyelidikan awal yang menyatakan bahwa pesawat tidak mengirimkan sinyal bahaya sebelum kecelakaan dan tidak ada bukti apapun terkait masalah pilot atau kegagalan teknis yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa MH17 jatuh setelah dihantam sejumlah besar benda kuat di udara. Namun penyebab detailnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Pada 17 November 2014, Dewan Keselamatan Belanda meminta Departemen Darurat setempat di Donetsk, Ukraina, untuk mengumpulkan puing-puing Malaysia Airlines MH17 di lokasi kecelakaan. Dewan Keselamatan Belanda menyatakan bahwa staf mereka akan memberi nomor, memotret, dan memindai setiap bagian dari puing-puing pesawat MH17 dan berusaha untuk memulihkan pesawat untuk mempelajari detail hancurnya pesawat penumpang di udara. Berdasarkan pemulihan awal puing pesawat, ditemukan banyak lubang kecil di badan pesawat. Dari hasil analisis banyak ahli terkemuka disebutkan bahwa bekas lubang-lubang tersebut mungkin disebabkan oleh pecahan peluru yang berserakan setelah rudal meledak. Namun Komisi Keamanan Belanda tidak merinci siapa yang menembak jatuh MH17, sehingga dunia luar pun berspekulasi dan berdebat tanpa henti tentang penyebab kecelakaan pesawat ini. Pesawat tersebut jatuh di wilayah yang dikuasai kelompok separatis Ukraina Timur. Hal ini pun langsung memicu perang kata-kata antara otoritas Ukraina dengan kelompok separatis dan saling menyalahkan atas kejadian tersebut. Menurut laporan yang relevan, pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh di wilayah Ukraina. Beberapa spekulasi muncul bahwa senjata Buk SA-11 buatan Rusia itu digunakan untuk menembak jatuh pesawat naas itu. Senjata Buk SA-11 digunakan oleh pihak Rusia dan Ukraina sebagai sistem pertahanan udara mereka. SA-11 adalah kendaraan tempur yang memiliki 4 rudal yang dapat menembakkan misil sejauh 22.000 meter ke udara. Dari berbagai sumber yang dikumpulkan, Buk SA-11 dalam pengoperasiannya mencari target menggunakan sistem radar dan tidak menggunakan inframerah. Setelah menembak targetnya, Buk SA-11 akan segera berpindah lokasi dikarenakan lokasi Buk SA-11 dapat segera diketahui setelah menembak target. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia dan tentara Ukraina masih memiliki banyak persediaan rudal ini. Jadi ada 4 dugaan utama tentang siapa pelakunya. Seorang penyelidik swasta menyatakan dari hasil penyelidikannya bahwa ada konspirasi luar biasa yang dilakukan bersama oleh Dinas Keamanan dan Departemen Pertahanan Udara Ukraina. Penyidik ini memperoleh informasi berupa sepotong intelijen suara dari seorang agen Ukraina yang isinya menyebutkan bahwa itu adalah operasi yang direncanakan oleh 2 agensi CIA dan penyebab kecelakaan adalah sebuah bom diselundupkan di pesawat dan ledakan terjadi di dalam pesawat. Namun spekulasi adanya ledakan dari dalam pesawat itu
kemudian terbantahkan oleh bukti fisik yang dikumpulkan tim investigasi kecelakaan udara dari lokasi kejadian. Penyidik menemukan bahwa lubang-lubang di permukaan pesawat itu bengkok ke arah dalam pesawat. Jadi, ledakan terjadi di luar pesawat, sehingga teori bom dari dalam pesawat itu tidak dapat dipertahankan. Pada hari keempat setelah jatuhnya MH17, Kementerian Pertahanan Rusia mengadakan konferensi pers yang mengatakan bahwa MH17 ditembak jatuh oleh rudal yang diluncurkan oleh pasukan pemerintah Ukraina dan merilis gambar satelit yang mereka tangkap. Pertama adalah sistem rudal Buk milik tentara pemerintah Ukraina berada di salah satu pangkalan militernya. Kemudian pada hari jatuhnya MH17, rudal tersebut muncul di suatu tempat di garis depan pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis. Namun pernyataan ini pun dibantah oleh situs berita investigasi bernama Bellingcat setahun setelah kecelakaan itu. Sebagai informasi, Bellingcat adalah kelompok jurnalisme investigasi yang berbasis di Belanda yang berspesialisasi dalam pemeriksaan fakta dan intelijen. Melalui koneksinya, situs web tersebut membeli gambar satelit dari area yang sama pada waktu yang sama dengan yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Rusia dan menemukan bahwa gambar satelit yang dirilis ke publik oleh Rusia diambil pada bulan Mei dan Juni 2014, yaitu foto satelit dari beberapa bulan sebelum kecelakaan terjadi. Setelah diproses sedemikian rupa, membuat gambar tersebut terlihat seperti rudal diluncurkan dari Ukraina. Dan kesimpulan investigasi dari situs web ini juga didukung oleh Belanda yang memimpin penyelidikan atas kecelakaan MH17. Tersangka tragedi jatuhnya pesawat MH17 diungkap. Tim investigasi internasional yang dipimpin Belanda Rabu 19 Juni 2019 memerintahkan penangkapan 4 terduga penembak pesawat penumpang Malaysia Airlines MH17. 3 warga Rusia dan 1 warga Ukraina itu telah membunuh 298 penumpang dan kru pesawat itu 17 Juli 2014. Kepala Kepolisian Nasional Belanda, Wilbert Paulison, yang berbicara pada saat konferensi pers di Nieuwegein mengatakan pihaknya telah mengirim surat perintah penangkapan internasional untuk 4 tersangka dimaksud. Mereka telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO secara nasional dan internasional. Tim investigasi gabungan merilis 4 nama tersangka tersebut, yakni Igor Girkin, Sergei Dubinsky dan Oleg Pulatov, warga Rusia, serta Leonid Karsenko, warga Ukraina. Mereka dikenai pasal pembunuhan dengan merujuk hasil akhir investigasi internasional yang ditolak oleh Rusia. Para tersangka memiliki peran penting atas kematian 298 warga yang tidak berdosa. Meskipun mereka tidak menekan tombol secara langsung, kami menduga mereka bekerja sama untuk menembakkan peluru kendali untuk menjatuhkan pesawat itu, kata Kepala Kejaksaan Belanda, Fred Westerbeek. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada warga negara Rusia, Igor Girkin dan Sergei Dubinsky, dan warga Ukraina, Leonid Karsenko, setelah dinyatakan bersalah menjatuhkan pesawat dan membunuh semua orang di dalamnya. Mereka diperintahkan untuk membayar lebih dari 16 juta euro sebagai kompensasi kepada para korban. Ketiga pria itu masih buron dan masih belum jelas apakah mereka akan menjalani hukuman mereka. Warga negara Rusia lainnya, Oleg Pulatov, dibebaskan dari tuduhan karena kurangnya bukti tentang perannya dalam penembakan rudal. Pada tahun 2014, keempatnya adalah pejuang untuk Republik Rakyat Donetsk yang memproklamirkan diri sebuah gerakan separatis pro-Rusia. Tak satu pun dari pria itu muncul di pengadilan dan hanya Pulatov yang memilih untuk menunjuk pengacara yang mengaku tidak bersalah atas namanya. Hakim Ketua Henrik Stenhuis mengatakan pengadilan telah menyimpulkan bahwa MH17 ditembak jatuh oleh rudal Buk buatan Rusia dari ladang pertanian di timur Ukraina
mengutip bukti luas yang tidak meninggalkan kemungkinan untuk keraguan apapun. Pengadilan menemukan bahwa Rusia memiliki kendali penuh atas pasukan separatis di Ukraina Timur pada saat pesawat itu ditembak jatuh, katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, menyatakan bahwa hasil penyelidikan ini penuh dengan motif politik. Menurut praktek maskapai penerbangan, Malaysia Airlines telah menangguhkan penerbangan MH17 karena Malaysia Airlines mengalami 2 kecelakaan udara besar hanya dalam waktu 4 bulan, sehingga meninggalkan trauma pada banyak awak pesawat. Bahkan beberapa awak pilot menolak untuk terbang. Mungkin pada tingkat tertentu, kejadian ini tidaklah serumit dan sekompleks itu, tapi terjadi di lokasi dan waktu yang salah. Di saat pesawat tersebut jatuh, berbagai pihak langsung menyadari bahwa mereka bisa memanfaatkan kecelakaan itu. Di balik keterbukaan ini ternyata masih banyak konspirasi tersembunyi. Hingga saat ini, masih simpang siur terkait siapa penggagas di balik jatuhnya pesawat tersebut. Demikianlah sepenggal cerita terkait jatuhnya pesawat MH17. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.